Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Husin Leo. Dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Jadi di video sebelumnya juga aku sudah pernah membahas tentang cara mendapatkan passive income 100 juta per bulan. Dan cara mendapatkan penghasilan 100 juta per bulan untuk milenial ya. Tapi kali ini, seperti janji aku di video sebelumnya, aku mau menceritakan tentang yang berbeda, passive income dengan konsep bisnis franchise. Jadi bisa buat perbandingan dan kira-kira income yang bagaimana cocok untuk teman-teman jalankan. Sebagai perbandingan, jadi aku ringkas kembali sedikit tentang cara mendapatkan passive income 100 juta per bulan. Di mana kalau bekerja, itu termasuk active income, di mana income juga terbatas dan waktu kita tidak fleksibel serta income kita rawan karena sangat mengandalkan diri kita sendiri. Kemudian dengan passive income yaitu punya properti yang banyak lalu disewakan, maka kendalanya di modal yang kita kumpulkan yang sangat besar modalnya dan sangat lama untuk tercapai. Lalu ketiga, dengan sistem buka franchise yang banyak, di mana harus keluarin modal juga yang lumayan dan punya banyak tantangan resiko yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya dengan judul Cara Mendapatkan Passive Income 100 juta per bulan. Jadi kali ini bedanya apa ya dan konsepnya seperti bagaimana? Passive income dengan konsep bisnis franchise kali ini sangat berbeda dan bisa dilakukan orang-orang tanpa punya pengalaman juga bisa berhasil di bisnis ini. Yang penting mau siapkan waktu untuk belajar dan mau mempraktekkan mengembangkan bisnis franchise-nya. Dimana kalau dari segi modal minim sekali, resiko juga minim tentunya. Profitnya besar, produknya bisa laku di segala musim. Dan saat buka franchise-nya, sangat mudah. Serta yang paling penting, produknya semua orang juga membutuhkan dan terjangkau. Baru bisnisnya bisa berkelanjutan dan jangka panjang. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena sistem bisnisnya sudah teruji dan sudah banyak bukti-bukti orang berhasil di bisnis franchise ini. Sebelum kita berbisnis, untuk langkah pertama mari kita pikirkan. Pertama, market. Mau bisnis apa yang bisa dibutuhkan semua orang dan laku di segala musim agar bisnis tersebut bisa jangka panjang dan memiliki market yang luas hingga bisa pula diwariskan ke anak cucu kita dan turun-temurun. Kalau menurut aku yang paling mendasar adalah uang. Banyak kita dengar perkataan uang bukan segalanya. Tapi segalanya juga perlu uang ya teman-teman. Dan yang terpenting, bagaimana kita peruntukkan uang tersebut dengan hal-hal yang baik. Tentunya teman-teman setuju ya. Hal kedua, kita melihat apa yang menjadi problem dasar dalam masyarakat kita. Tidak muluk-muluk setiap orang memiliki beban biaya hidup atas dirinya sendiri. Jadi kalau ditanyakan, apakah kita bisa hidup tanpa income? Tentunya tidak bisa ya teman-teman. Kalau begitu, apa yang bisa paksa income orang tersebut hilang total? Ada yang bilang ke aku, PHK atau bangkrut. Tapi jawaban tersebut kurang tepat. Karena orang tersebut bisa mencari pekerjaan baru lagi bagi karyawan. Ataupun usaha yang baru lagi bagi pengusaha. Jadi, kira-kira apa ya yang bisa paksa income orang tersebut hilang total? Saya beri waktu sebentar untuk teman-teman berpikir sejenak. Nah, aku bantu jawab ya sekarang, yaitu sakit kritis. Seperti apa? Seperti serangan jantung, stroke, kanker, gagal ginjal, dan lain-lain. Kemudian kecelakaan yang menyebabkan orang tersebut jadi cacat tetap total ataupun meninggal dan tua. Teman-teman bisa kasih komen juga ya di bawah kalau ada jawaban yang lain. Hal ketiga, kalau saja terjadi resiko tersebut, kira-kira orang butuhnya apa ya? Pastinya di sini dibutuhkan adalah
UANG, uang, atau DUIT, duit, untuk biaya hidup. Karena seperti sebelumnya, kita setuju kan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa punya income. Lalu, hal keempat, bagaimana solusi agar bisa keluar dari problem tersebut? Solusinya adalah uang dan duit tadi, sebagai dana darurat tersebut untuk mengatasi biaya hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk menyiapkannya? Ada dua pilihan nih. Solusi pertama, dengan siapin tabungan sendiri dimulai sejak muda. Aku anggap sejak usia 25 tahun karena usia tersebut sudah mulai punya income ya. Yaitu dengan sisihkan 1 juta per bulan untuk capai dana darurat 2 miliar dibutuhkan waktu 2000 bulan atau 166 tahun lamanya. Artinya umur sekarang kalau 25 tahun ditambah 166 tahun kemudian sama dengan 191 tahun baru terkumpul uang 2 miliar tersebut. Apakah bisa hidup sampai umur 191 tahun? Tidak mungkin ya teman-teman. Kalau begitu perlu cari cara lain, yaitu kita alokasikan di TAPRO atau tabungan proteksi, di mana jika setelah 80 hari amit-amit terjadi resiko sakit kritis, maka diberikan sejumlah dana 1 miliar cash. Kalau suatu saat dipanggil Tuhan atau meninggal, maka keluarga yang ditinggalkan mendapatkan 1 miliar lagi. Jadi, dana darurat tersebut bisa membantu untuk biaya hidup kita. Pertanyaannya, buat teman-teman, mana lebih gampang? Dengan menabung 2000 bulan atau 80 hari sudah disiapin seketika di depan? Teman-teman, pilih yang mana yuk? Coba pikirkan, apakah program TAPRO ini bisa membantu teman-teman? Pasti teman-teman bisa ambil keputusan bijaksana dengan TAPRO. Bila jawabannya iya, kalau begitu, apakah solusi ini bisa juga membantu banyak orang di luar sana? Tentunya bisa juga ya. Nah, sekarang solusi kedua, sekaligus ini adalah hal kelima tentang rewards. Yang kita bicarakan yaitu cara mendapatkan passive income dengan konsep bisnis franchise. Step 1, gabung bersama mitra bisnis boost satu terpenting, awalnya sebagai BE atau bisnis eksekutif atau disebut franchise. Lakukan secepat mungkin dengan omset dalam setahun 300 juta, maka kamu sudah diangkat sebagai BP atau disebut Master Franchise. Caranya, dengan orang yang mengambil program TAPRO tersebut dengan kamu, contohnya, 1 orang 1 juta per bulan, artinya sama dengan 12 juta omset setahun, dikali 25 orang saja, maka kamu sudah sebagai Master Franchise. Atau, kalau sekeluarga yang ambil program TAPRO tersebut bersama kamu, dengan premi 5 juta per bulan sama dengan 60 juta omset setahun, dikali 5 keluarga saja, maka kamu sudah sebagai Master Franchise. Setelah kamu jadi Master Franchise, maka step kedua, fokus kamu adalah duplikasi franchise-franchise kamu dan bantu mereka menjadi Master Franchise juga. Di mana franchise-franchise kamu adalah omset unit kamu. Lalu, kalau setiap franchise kamu berhasil jadikan Master Franchise, maka kamu dapat royalti kurang lebih sebesar 10% dari omset unit Master Franchise kamu. Jadi kelebihan di sini setelah jadi Master Franchise bisa dimultiplikasi yang berbeda dengan bisnis konvensional. Contohnya, kamu Master Franchise hari ini, kamu berhasil buka 3 Master Franchise. Itu artinya adalah generasi pertama kamu. Dan dari 3 Master Franchise generasi pertama kamu, masing-masing berhasil buka 3 Master Franchise. Maka generasi kedua kamu adalah 9 Master Franchise. Dan bila dari 9 Master Franchise generasi kedua kamu, masing-masing berhasil membuka
3 master franchise, maka generasi ketiga kamu adalah 27 master franchise. Jadi, total master franchise adalah kamu sendiri sebagai master franchise, kemudian di bawah ada 3 masing-masing bawah 3, 9 masing-masing bawah 3 lagi adalah 27. Jadi total semua adalah 40 master franchise. Dikali omset minimum setiap franchise 300 juta per tahun, sama dengan 12 miliar. Artinya 12 miliar kali royalti 10%, jadi passive income kamu 1,2 miliar per tahun. Sama dengan 100 juta per bulan. Dan kamu bisa dapatkan passive income-nya sebesar 10% hingga 8 generasi kedalaman. Jadi, kalau kamu ingin mendapatkan passive income yang sebesar-besarnya, maka kunci utamanya adalah dengan buka master franchise selebar-lebarnya karena tidak dibatasin dan hingga 8 generasi kedalaman. Dan tentunya ada garansi loh income-nya. Bisa diwariskan dan tertulis di dalam kontrak, sehingga apa yang kita lakukan tidak sia-sia ke depannya. Bisa diwariskan untuk pasangan atau anak-anak kita, dan sudah ada bukti-buktinya juga. Nah, setelah ada beberapa opsi untuk mendapatkan passive income, teman-teman bisa memilih mau yang mana. Kalau tertarik tentang mitra bisnis bus 1 terpenting, dan mau tanya-tanya lebih jelasnya, bisa hubungin langsung di kontak di bawah ini. Jangan lupa teman-teman, kalau ada ide bisnis passive income atau masukan lainnya, juga bisa kasih komen di chat di bawah ya. Sampai ketemu lagi di videoku lainnya. Salam sukses selalu. See you and bye-bye.